yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan kehakiman juga merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya yang kita akan bahas yaitu perumusan masalah, yaitu satu, apa saja pengertian, fungsi, peran, sejarah, tugas pembagian dalam kejaksaan, peningkatan peradilan kejaksaan, keterkaitan reformasi kejaksaan, syarat untuk kejaksaan dalam menjamin keadilan dan peradilan di Indonesia. 2. Apa pengertian hakim, peran hakim, tugas hakim, fungsi hakim, sejarah hakim dalam menjamin keadilan dan peradilan di Indonesia. 3. Apa saja pembagian dua lembaga independen dalam hakim untuk keadilan dan peradilan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang tujuan penelitian daripada peradilan dan keadilan dalam menjamin suatu kejaksaan dan kehakiman yang ada di Indonesia, yaitu yang terbagi menjadi dua. A. Mengetahui apa saja yang penting dalam kejaksaan seperti tugas-tugas dalam kejaksaan, sejarah-sejarah kejaksaan, dan lain-lain. Dan B. Juga apa saja yang penting dalam kehakiman. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu manfaat penelitian, yaitu tentang keadilan dan peradilan yang ada di Indonesia, terutama dalam kejaksaan dan kehakiman. Yaitu yang pertama, memberikan wawasan kepada pembaca untuk memahami tentang kejaksaan. 2. Juga sebaliknya, kita harus menginformasikan apa saja tentang kehakiman. Sebelum kita membahas bab 2 yaitu pembahasan yang tentang kehakiman dan kejaksaan, itu yang pertama ada kehakiman yang tersusun atas pengertian kejaksaan, yaitu kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Juga fungsi kejaksaan, yaitu fungsi kejaksaan mempunyai 5 fungsi, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada pelaksanaan putusan pengadilan. 2. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 3. Penyusun peraturan dalam perundang-undangan. Selanjutnya nomor 3, peranan kejaksaan. Yang pertama yaitu menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal. 2. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. 4. Sejarah kejaksaan. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang tentang Kejaksaan berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan diperbarui pada era reformasi lewat Undang-Undang Nomor 16 2004, di mana kejaksaan disebut sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain. Tugas daripada kejaksaan yaitu di bidang pidana, di bidang perdata dan tata usaha, di bidang ketertiban dan ketentraman umum. 6. Pembagian kejaksaan yaitu kejaksaan berperan sebagai pengendali proses perkara atau dominius litis itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Selanjutnya, peningkatan peradilan kejaksaan yaitu dasar hukum sistem peradilan di Indonesia terdapat dalam pasal 24 Undang-Undang 1945, yaitu peradilan agama, peradilan umum, dan peradilan militer. 8. Keterkaitan kejaksaan dalam Undang-Undang 45, yaitu pada masa reformasi pula kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagai peran dan tanggung jawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dan tanggung jawab yang spesifik ini menjadi mitra kejaksaan
dalam memerangi korupsi dan tindak pidana lainnya. Di usia ke-56, kejaksaan terus berupaya menjadi lembaga yang mandiri, berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Ketiga hal itu menjadi kunci bagi jaksa untuk dicintai dan dipercaya. Yang selanjutnya yaitu syarat kejaksaan. Syarat-syarat untuk menjadi jaksa tercantum di pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 yang isinya adalah sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia yang disebut dengan WNI. 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 4. Berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk kejaksaan. 5. Berumur paling rendah 23 tahun dan paling tinggi 30 tahun. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang kehakiman. Yaitu yang pertama, pengertian hakim. Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke pengadilan mahkamah. 2. Fungsi hakim. Fungsi hakim adalah melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dengan menegakkan hukum dan keadilan. Berikut adalah beberapa tugas dan fungsi hakim. 1. Menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan. 2. Menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar atau tidak. 3. Tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya peranan hakim. Peranan hakim dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dan menegakkan hukum dan keadilan. Berikut peranan hakim adalah sebagai berikut. Pertama, putusan hakim harus mewakili suara hati masyarakat mencari keadilan. 2. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara. Selanjutnya sejarah hakim, yaitu yang berasal dari bahasa Arab, yaitu hakama yakumu, hakaman haikumun, yang berarti memimpin, memerintah, menetapkan, dan memutuskan. 5. Tugas hakim: menerima atau memeriksa, memutus perkara, membuat penetapan hari sidang, dan penetapan penahanan. Selanjutnya 6. Dua lembaga independen dalam hakim, yaitu ada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Yang pertama, pengertian dari Komisi Yudisial atau disebut dengan KY, yaitu lembaga yang mengawasi kekuasaan kehakiman, termasuk menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim. KY atau Komisi Yudisial juga berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. 2. Mahkamah Agung ataupun MK, lembaga yang mengawasi hakim, termasuk dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, serta teknik peradilan, administrasi, dan keuangan. Kesimpulan daripada peradilan dan keadilan untuk menjamin suatu kejaksaan dan kehakiman, yaitu jaksa merupakan orang yang bertugas untuk melakukan dakwaan terhadap tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan kehakiman merupakan pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sampai tingkat terakhir. Selanjutnya yang terakhir yaitu saran daripada kejaksaan dan kehakiman untuk kehidupan sehari-hari, yaitu kita sebagai masyarakat harus tingkatkan kesadaran dalam hukum yang ada di Indonesia.